Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa dalam kasih dan anugerah Allah bagi kita semua yang percaya kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Kapten Kristison Lago, Opsir Korps Saribu Jawa, Divisi Sumatera Utara. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan kepada kita sekalian, sahabat pendengar dimanapun berada. Pagi hari ini, sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita satukan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang maha mengasihi kami, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu oleh karena kami boleh merasakan kebaikan yang begitu ajaib. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu bagi kami sekalian. Pagi hari ini bersama-sama kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan kami semua. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan urapi secara khusus. Pakai hamba-Mu supaya hamba-Mu dapat menjadi berkat bagi setiap pendengar dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau untuk kebaikan-Mu bagi kami sekalian. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarnya. Karena dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari kitab Yesaya 50 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11. Sekali lagi Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita sekalian ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin sebagian dari kita mengetahui tokoh iman yang bernama Polikarpus. Polikarpus adalah seorang uskup yang disegani oleh karena ketaatannya pada iman Kristen. Dia membuktikan pada orang-orang saat itu bahwa iman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah iman yang sejati. Gentar walaupun saat itu kekristenan sangat dihambat. Banyak dari jemaat yang ditangkap, disiksa. Dan yang paling menyedihkan, ada jemaat-jemaat yang diadu dengan binatang menjadi bahan tontonan
orang-orang Romawi. Kekristenan pada saat itu sangat menderita. Tetapi penderitaan itu tidak menghambat semangat dari tokoh iman untuk memberitakan keselamatan dalam Kristus. Polikarpus adalah salah satu dari mereka. Ia diancam, ditakut-takuti, dimasukkan ke dalam penjara Romawi, tapi dia tetap taat. Bahkan pada saat dia ditangkap dan diadili untuk dijatuhi hukuman mati, ia tetap taat. Sama sekali dia tidak gentar. Walaupun saat itu jika saja Polikarpus mau menghujat Tuhan Yesus, maka dia akan bebas tanpa syarat. Dikisahkan dalam sejarah bahwa gubernur Romawi sempat membujuknya untuk menghujat Tuhan Yesus. Tapi jawaban dari Polikarpus sangat tegas dalam menentang bujukan tersebut. Ia berkata begini, "Selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan ia tidak pernah menyakiti. Bagaimana aku dapat mencaci raja yang telah menyelamatkan aku?" Sekali lagi pernyataannya sangat luar biasa begini. "Selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat mencaci raja yang telah menyelamatkan aku?" Ia siap membayar harga imannya. Akhirnya dia dibakar hidup-hidup. Tapi ternyata api tidak mempan membakarnya. Saksi mata mengatakan bahwa mereka melihat Polikarpus seperti emas yang dimurnikan di dalam api. Bahkan mereka juga mencium aroma yang sangat harum. Karena melihat hal itu, algojo langsung menikam lambung Polikarpus. Akhirnya Polikarpus mati. Tetapi darah yang mengalir dari tubuhnya memadamkan api yang sangat besar tersebut. Inilah bukti nyata bahwa orang yang taat pada Allah yang benar pasti tidak akan dipermalukan. Polikarpus, walaupun dia mati, kematiannya memberikan kisah yang sangat luar biasa. Yesus mengangkat martabatnya. Yesus menjadikan dia martir sehingga kekristenan dapat tersebar dan menjadi sangat besar. Peristiwa yang sangat luar biasa. Karena itulah sahabat pendengar, tema renungan kita pagi hari ini saya beri judul menjadi orang yang taat pada Allah. Sekali lagi, tema renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul menjadi orang yang taat pada Allah. Mengapa kita harus taat pada Allah? Jawaban akan kita ketahui berdasarkan perenungan kita pada pagi hari ini. Sahabat pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita memperhatikan firman Tuhan yang kita renungkan saat ini, maka kita akan memahami bahwa ketaatan kepada Allah adalah kunci untuk menggugah hati Allah agar Allah menolong kita. Nabi Yesaya dalam pembacaan kita saat ini sungguh memahami akan hal ini. Sehingga dalam narasinya khususnya ayat 4 sampai ayat yang ke-6 kita melihat bahwa Nabi Yesaya tidak takut terhadap semua kemungkinan yang akan dialaminya. Dia berkata dalam bagian itu begini, "Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut cenggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi." Mengapa Nabi Yesaya menjadi sangat berani seperti ini? Tak lain ialah karena Nabi Yesaya memahami bahwa Allah pasti tidak akan membiarkan dirinya. Allah akan menolong hidupnya. Oleh sebab itulah apapun resikonya, Nabi Yesaya tetap menunjukkan ketaatan penuh kepada Allah. Dia tahu bahwa Allah sudah mengatur hidupnya. Karena itulah Nabi Yesaya memposisikan dirinya sebagai seorang murid
Artinya apapun yang disampaikan Allah kepadanya adalah sebuah kebenaran yang tak boleh dipermainkan, harus dinyatakan dan tak dapat ditawar-tawar oleh siapapun. Nabi Yesaya memahami dengan sangat jelas bahwa ketaatannya tidak akan sia-sia. Allah yang dilayaninya pasti akan menolong hidupnya. Karena itulah dalam ayat yang ke-7a Yesaya berkata begini, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Keyakinan inilah yang menyebabkan Nabi Yesaya tetap menunjukkan ketaatan penuh kepada Allah. Dia berkata dalam pembacaan kita, aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Sebuah ketaatan yang sangat luar biasa. Karena itulah sahabat pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, poin yang dapat kita petik dari bagian ini adalah ketaatan kepada Allah adalah kunci utama untuk mendapatkan belas kasih Allah. Jika kita taat, pasti Tuhan Yesus akan menolong kita. Firman-Nya berkata demikian, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini janjinya bagi kita sekalian. Jika kita taat kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Ia akan turun tangan dan pasti menolong kita. Karena itulah sahabat pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jika sahabat sedang menanti-nantikan pertolongannya, bersabarlah. Sebab pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dia tidak akan pernah terlambat. Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Apapun keadaan yang sedang kita alami saat ini, tetaplah taat kepada Tuhan Yesus. Percayalah bahwa Dia tidak membiarkan kita ataupun melupakan kita. Ia tetap menolong kita. Makanya Rasul Paulus berkata begini, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Karena itulah sahabat pendengar dimanapun Anda berada saat ini, jika engkau mengharapkan pertolongan Tuhan terjadi atas hidupmu, maka tetaplah taat kepada Tuhan Yesus. Ia pasti menolongmu tepat pada waktunya. Ketaatanmu akan melahirkan sebuah berkat yang sangat luar biasa yang akan terjadi dalam kehidupan. Tuhan pasti menolong hidupmu. Selanjutnya sahabat pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-7b dikatakan begini, sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dalam bagian ini juga kita melihat bersama bahwa Nabi Yesaya begitu teguh di dalam iman kepada Allah yang hidup. Tak ada hal yang dapat menggoyahkannya. Imannya kokoh seperti gunung batu. Dan memang kalau kita menelusuri sejarah dari kehidupan Nabi Yesaya, ada tulisan yang mengatakan bahwa Nabi Yesaya kematiannya ialah pada waktu itu dia digergaji sampai hancur remuk pada waktu pemerintahan Raja Manasye. Ketaatannya kepada Allah yang hidup membuatnya menjadi semakin kuat di dalam iman. Ia tidak takut menghadapi kematian yang mengerikan, karena dia meyakini bahwa imannya adalah iman yang dapat membawanya kepada keselamatan kekal. Dia berkata begini, sungguh Allah itu keselamatanku.
Aku percaya dengan tidak gentar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Keteguhan iman yang sangat luar biasa, yang dapat mengalahkan kengerian yang diberikan oleh dunia, terpancar dari kehidupan Nabi Yesaya. Dia tidak lagi gentar dengan ancaman-ancaman dari orang-orang yang membenci kebenaran sejati. Nabi Yesaya menentangnya karena dia lebih taat kepada Allah yang hidup. Sebab baginya keselamatan sesaat tetapi akhirnya membawa pada kebinasan tidak penting. Dia tidak mau kompromi dengan dosa agar mendapat keamanan. Yang dikerjakannya hanyalah keselamatan kekal yang dapat membawanya pergi menuju surga yang kekal, yang juga diharapkan oleh semua orang yang taat kepada Allah. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Jadi sahabat pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, poin kedua yang dapat kita petik dari perenungan kita saat ini ialah, jika kita taat pada Tuhan Yesus, maka percayalah iman kita juga akan semakin diteguhkan olehnya. Sekali lagi, jika kita taat pada Tuhan Yesus, maka percayalah iman kita juga akan semakin diteguhkan olehnya. Jalan menuju keselamatan kekal hanya bisa diperoleh dengan cara beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada cara lain. Di dalam Dia ada jaminan keselamatan. Firman Tuhan berkata begini, sesungguhnya barang siapa percaya, ia akan mempunyai hidup yang kekal. Bahkan dalam pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, penekanan utama yang ditekankan adalah keteguhan iman orang-orang percaya. Semakin teguh imannya di dalam Yesus, semakin nyata kuasanya kepada mereka. Sekali lagi, semakin teguh iman kita di dalam Yesus Kristus, semakin nyata juga kuasanya di dalam diri kita. Suatu ketika ada seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dia sangat menderita. Setiap saat dia mengeluh kesakitan, sakit. Suatu saat dia mendengar bahwa Yesus datang ke daerahnya. Dia punya harapan yang sangat kuat. Walaupun sebelumnya dia belum pernah berjumpa secara langsung dengan Tuhan Yesus. Tapi dia banyak mendengar tentang mujizat yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Makanya wanita ini menaruh percaya yang sangat kokoh kepadanya. Dalam kisah itu diceritakan bahwa wanita itu berkata begini, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Tapi sebelum ia menjama jubah Yesus, Yesus sudah mengetahuinya. Yesus berkata kepada wanita itu begini, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Yesus berkata dengan sangat lembut kepada wanita itu, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Sahabat pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, keteguhan iman kita akan membawa kita pada mujizat-mujizat Allah. Kita akan melihat keajaiban-keajaiban yang akan dikerjakannya bagi kita. Ya, inilah yang akan dialami oleh mereka yang taat kepadanya. Dan bukti ketaatan kita akan nampak dari iman kita. Kita akan semakin teguh di dalam Tuhan. Karena itulah hal kedua yang menyebabkan mengapa kita harus taat kepada Allah, ialah agar iman kita semakin diteguhkan olehnya. Sahabat pendengar yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita perhatikan ayat yang ke-8 bagian A. Di situ dikatakan begini, Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Pada bagian ini kita melihat bahwa Nabi Yesaya memiliki keyakinan yang sungguh
walaupun banyak orang yang menolak ajarannya dan tidak menerima kebenaran yang disampaikannya, Allah yang dilayaninya pasti akan membelanya. Dia meyakini bahwa pembelanya adalah pribadi yang bukan hanya pandai dalam membela perkara yang benar sehingga menang, tetapi ia juga adalah sang pencipta semua yang ada di dunia. Oleh karena itulah sang nabi tetap pada pendiriannya, yaitu taat pada Allah yang benar. Bahkan dalam ayat ini juga Nabi Yesaya sekali lagi menunjukkan keberaniannya yang begitu tegas. Dia berkata begini, siapa yang berani berbantah dengan aku? Mari kita tampil bersama-sama. Siapa lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sekali lagi Nabi Yesaya menunjukkan keberanian yang tak tergoyahkan. Sama sekali Yesaya tidak menghiraukan ancaman yang dibuat oleh dunia. Dia tetap taat pada Allah yang benar, karena dia percaya Allah yang dilayaninya akan membelanya. Dan memang hal itulah yang terjadi. Beberapa waktu kemudian, setelah bangsa Israel ditawan dan dijadikan budak di Babel, akhirnya mereka bisa kembali ketika Babel dikalahkan oleh Raja Koreshi. Mereka kembali ke Israel melalui 3 tahap. Yang pertama dipimpin oleh Zerubabel. Misinya ialah membangun kembali bait Allah yang dihancurkan oleh Babel. Yang kedua dipimpin oleh Esra. Misinya ialah membangun kerohanian umat agar kembali menaati hukum Taurat. Dan yang ketiga dipimpin oleh Nehemia. Misinya ialah membangun kembali tembok Yerusalem. Keyakinan bahwa Allah pasti membelanya adalah juga menjadi dasar dari ketaatannya. Nama Yesaya artinya Allah adalah keselamatanku. Oleh sebab itulah berdasarkan arti namanya, apapun yang terjadi Yesaya tetap taat pada Allah. Karena Yesaya percaya bahwa Allah pasti membelanya. Tetap taat pada Allah karena ia percaya bahwa Allah pasti membelanya. Oleh sebab itulah sahabat pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, poin ketiga yang bisa kita pelajari ialah ketaatan kepada Tuhan Yesus adalah kunci untuk menggerakkan hatinya agar Dia membela kita. Sekali lagi saya ulangi, ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus adalah kunci utama untuk menggerakkan hatinya agar Ia membela kita. Sahabat pendengar yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini banyak sekali ketidakadilan terjadi. Banyak orang percaya yang jadi korban. Mungkin salah satunya kita. Ya, hal ini tentunya sangat mengecewakan. Saya bisa memahami hal itu. Tapi percayalah, jika dalam kondisi-kondisi yang sulit ini kita tetap taat, maka pasti Tuhan Yesus akan turun tangan membela kita. Yang jelas, setiap tetesan air mata yang keluar akibat ketidakadilan akan menjadi doa yang penuh kuasa. Sekali lagi saya ulangi bagian ini. Setiap tetesan air mata yang keluar akibat ketidakadilan akan menjadi doa yang penuh kuasa. Sebab firman Tuhan berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Jika Roh Kudus yang mewakili doa kita, maka sudah pasti Allah akan mengabulkannya. Jadi apapun keadaannya, tetaplah taat pada Allah. Sebab jika kita taat kepada Allah, maka Allah akan membela kita. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada saat ini, apapun persoalan yang engkau alami, mungkin engkau sedang disakiti oleh karena imanmu, mungkin engkau sedang digoncang oleh rupa-rupa pengajaran sesat,
atau mungkin sedang mengalami ketidakadilan oleh karena kebenaran, apapun itu, tetaplah taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Nilai ketaatanmu akan sangat menentukan masa depanmu. Yang jelas, jika engkau taat, maka Allah di dalam Tuhan Yesus akan menolongmu. Dia akan meneguhkan imanmu. Dia juga pasti akan membelamu. Tetaplah setia kepadanya. Tetaplah taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak akan menutup mata. Pada waktunya nanti dia sendiri akan turun tangan, memberikan kelegaan, memberikan kemenangan, memberikan kelepasan kepada kita sekalian. Sekali lagi, sahabat pendengar, apapun persoalan yang kau alami, kendati pun itu sangat mengecewakan dan menyakitkan, tetaplah taat kepada Tuhan Yesus. Sebab ketaatan kita kepada Tuhan Yesus akan membawa kita kepada pemeliharaan yang sangat luar biasa. Yesus akan menolong kita. Yesus akan meneguhkan iman kita. Yesus akan membela kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena kami semua telah mendengar uraian firman. Ajarlah kami ya Tuhan Yesus, supaya kami taat kepadamu, supaya kami berserah penuh kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dengan demikian renungan Oasis Fajar pagi ini sudah selesai. Saya Kapten Kristison Lago menaruh berkat atas sahabat sekalian. Kiranya Allah menolong kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.